merupakan mobil yang gagah, mobil yang melegenda, mobil yang sudah sudah tergoreng harganya. Karena kami juga punya mobil seperti ini, namun sudah berturbo. Kami suka turbo. Mobil yang kami review ini punya orang dan masih dalam kondisi originalnya. Punyanya Gallery XJ. Kalau tertarik tinggal kontak mereka langsung. Bagaimana rasanya? Nonton video ini sampai habis karena ini adalah Jeep Cherokee Limited manual. Di YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Jeep Cherokee. Jeep Cherokee sampai saat video ini dibuat, evolusinya sudah sampai 5 generasi. Nama Cherokee sendiri diambil dari salah satu suku Indian yang terkuat di benua Amerika. Ya, mungkin Jeep menginginkan ini jadi mobil yang terkuat juga. Dibuatlah Jeep Cherokee SJ yang diproduksi dari tahun 1974 sampai dengan 1983. Menggunakan basis dari Jeep Wagoneer yang sudah terbukti kekuatannya. Jeep Cherokee SJ menggunakan mesin dari AMC 6 silinder dan juga V8 yang bertransmisi manual 4 percepatan dan otomatis 3 percepatan. Mobil zaman dulu memang dikit-dikit giginya, pelit. Ini dia Jeep yang kami review di video ini, merupakan generasi kedua dari Jeep Cherokee. Dan masa produksinya terpanjang yang pernah ada di Jeep, yaitu 17 tahun produksi. Jeep Cherokee generasi kedua lahir di tahun 1984 dan hadir di Indonesia di tahun 1994 atau 10 tahun setelah Jeep Cherokee XJ lahir di Amerika. Ya, telat sekali. Tapi akhirnya orang Indonesia pertama kali merasakan mobil Jeep yang berplatform unibody. Bisa kencang, bisa off-road ekstrim, namun tetap nyaman dan stabil di kecepatan tinggi. Kemudian tahun 2001 muncul Jeep Cherokee generasi ketiga dengan kode KJ atau biasa dikenal dengan Jeep Liberty. Jeep ini dikenal karena menjadi Jeep pertama yang menggunakan rack and pinion steering. Di tahun 2008 muncul Jeep Cherokee dengan kode KK. Ini seperti burung hantu depannya. Ya, dan di Indonesia tidak sempat merasakan Jeep ini hadir di antara kita. Bagus sekali. Dan yang generasi terakhir ini berubah drastis menjadi ganteng sekali dengan kode KL yang hadir tahun 2014. Namun ini juga kadang ada yang menyebut dengan Aliens Jeep. Ya, memang tampangnya mirip alien. Dari semua generasi Jeep Cherokee, memang Jeep Cherokee inilah yang paling ganteng dan gagah. Namun tetap terlihat compact. Karena ini adalah used car review, kami persilahkan mamang-mamang used car untuk mereview Jeep Cherokee ini. Cherokee. Ya, ini kalau nama Cherokee itu berasal dari suku Indian terkuat yang ada di Amerika. Makanya mobilnya tuh tahan lama dari tahun 84 yang akhirnya masuk ke Indonesia tahun 94. Bentuknya begini aja gitu ya. Ini kalau ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti L300-nya, tapi versi Amerika. L300 kan buat dagang. Kalau ini versi Jeepnya 4x4-nya tuh kayak gini bentuknya. Iya. Ini depannya juga kaku-kaku seperti ini, menyarankan sebuah SUV yang bener-bener gitu ya, bentuknya tuh nggak terlalu gede-gede amat, cocok buat off-roadan, 4,3 meter panjangnya, lebarnya 1,7, tingginya 1,6 meter. Nah, kalau bisa diibaratkan dari pinggirnya itu kelihatan seperti station wagon, tapi ini yang agak-agak sedikit di atas gitu loh. Ini makanya 20 desain mobil terbaik sepanjang masa. Ya, ini Cherokee gitu ya. XJ. Yang pertama kali keluar dari Indonesia tahun 94 bentuknya itu seperti ini, ada limited, ada sport, bentuknya sama aja. Terus di tahun 98 ada yang versi country-nya. Bentuknya itu beda. Nah, ini saya kasih tahu. Karena grillnya yang pertama kali keluar itu ada sedikit kayak dibelok-belokin seperti ini, gitu kan. Lampunya tuh kotak, mestinya tuh kaca. Pasti halogen juga, lampu seni sebelah sini dan sebelah sini. Yang country itu beda sendiri. Grillnya agak-agak lurus. Nah, itu. Lurus, agak-agak lebih polosan dan lampu sen sebelah sini lebih kecil. Ininya sama, bempernya masih besi-besi seperti ini. Wah, kuat sekali. Dan di sini, nah ini, kapas sini ya. Itu ada tempat ngecembengnya air. Jadi kita bisa melihara impun. Sebelah sini nih. Ya, ini kayak katana. Katana juga kayak gitu, bisa melihara impun. Jadi kalau hujan, di sini nih nampung air. Sebelah sini. Ada panggangan sate juga, ini khas-khas tahun 80-an di bagian samping. Ternyata ini peleknya adalah pelek untuk khusus Cherokee yang sport. Ini mestinya bukan kayak gini.
Yang sport itu pakai stiker agak-agak miring italik. Di sini ada tulisan sportnya. Peleknya dapatnya seperti ini. Biasanya kalau yang limited itu ada versi yang jaringnya, saya nggak suka. Tapi ada juga versi yang palang 5-nya itu yang keren. Itu biasanya diambilnya dari Wrangler. Nah, tapi yang sport ya, yang manual itu seperti ini bentuknya, bolong-bolongnya seperti ini. Ini lucu Bu. Profil bannya ya segitulah ada. Ini kayaknya udah dirubah nih. Ya kayak gitu. Nih. Jadi tinggi. Jadi ini ya. Kenapa saya bilang kayak seperti station wagon? Karena dia cuman segini. Nih, kalau dibelokin kayak segini. Itu bisa nampung orang di dalam seperti saya yang gede-gede. Orang-orang bule itu bisa masuk ke dalam. Padahal ini bodinya cuma segini. Terus juga dia, nih kontur-konturnya tuh kayak kaku-kaku sekali. Ini benar-benar kayak manusia tuh kayak otot yang blunuk-blunuk gitu ya. Kaku-kaku semua. Nah, ini juga ada bedanya. Limited yang pertama kali keluar, overfendernya segede gini. Yang country itu lebih besar lagi overfendernya. Dah, ini juga nggak ada bedanya, ke atas nggak ada bedanya, dari bentuk sampingnya juga nggak beda. Kacanya kecil-kecil. Tahun 80-an ada ciri khas di bagian sebelah sini. Kalau hardtop-hardtopan dulu bisa dibuka, sedangkan kalau yang Cherokee yang ini, itu nggak bisa dibuka. Ini nggak bisa dibuka. Lah, ini segini doang si kaca-kacanya. Ini juga yang belakang cuman segini doang yang bisa dibuka. Sedangkan belakangnya ini nggak bisa. Ini untuk nong-nongan dan di belakangnya juga besar. Tuh, ground clearance-nya udah nggak usah ditanya lagi udah. Bisa. Ya, sini. Nih di belakangnya dia punya yang gede sekali kacanya. Ini kalau naruh TV LCD 43 inch, lebih 50 inch sebelah sini tuh bisa masuknya, bisa jualan di sini. Ngomong-ngomong soal dijual, mobil ini juga sedang dalam keadaan dijual di @gallery_xj. Itu main-main aja ke Instagramnya ya. Tanya-tanya aja berapakah harga yang ditawarkan Cherokee ini gitu ya. Cherokee yang ditawarkan gitu, maksudnya kebalik-balik aja. Kenapa jadi dislike saya? Nah di sini, ininya gede, kaku-kaku semua. Lampu belakangnya juga seperti ini untuk yang limited. Sedangkan yang country itu berbeda. Itu agak lebih membulat. Kalau ini kan kaku banget ya, itu lebih membulat. Bumper-bumpernya masih besi semua. Di sini tempat plat nomornya udah biasa lah. Tapi ini kotak sekali gitu, nggak bisa ya, begitulah. Nah di sini kita lihat bagasinya sekalian. Nih bagasinya tuh lurus untuk bawa kebutuhan-kebutuhan off-road itu masuk semua. Dan kalau Cherokee itu bukan ditaruh di bawah bannya, malah ditaruh di sebelah sini, di dalam. Ini seperti Opel Blazer juga kalau zaman dulu gitu ya. Tapi ini kan 4x4, Opel Blazer yang masuk Indonesia nggak ada yang 4x4. Ini lurus saja dan dah nggak ada apa-apa. Cuma lurus aja. Ini nggak bisa ditekuk-tekuk ya? Oh bisa. Nah, itu bisa deh. Ya pokoknya bisa, itu digeblagin si kursinya. Dah, nih saya ngasih tahu satu lagi. Ada wipernya, ada rear defogger, dan juga ada tail brake lampnya di bagian bawah. Nah, trim pintunya. Nih, di atasnya itu ada soft touch, kulit. Nah, tapi di bawahnya ini bahan karung, di bawahnya lebih gila lagi. Ini nggak tahu nih bahan-bahan apa nih yang itu ya bisa murudul gitu ya kalau bahasa Sundanya gitu. Terus juga power window-nya itu model-model PLN gitu ya, di atas ke bawahin gitu. Jadi ini nggak makan tempat, cuman kelihatannya kayak model MCB PLN aja gitu, aneh. Nah, terus kita masuk. Ya, ini karena efek-efek agak tipis si bodinya gitu dari bagian atas sampai bawah, makanya memaksa orang bulenya untuk menekuk kakinya nih ke atas, pahanya tidak tersangga dengan baik. Ini harus banting nih. Nah, udah. Ini lihat nggak tersangga dengan baik, terus juga headroomnya agak-agak kurang banyak gitu ya. Jadi sekitar ada berapa senti nih? Ada 3 senti. Nah, terus juga, tapi joknya empuk, ini kayak sofa. Terus juga ada bahan-bahan kulit-kulitan seperti ini. Nah, ini adalah fabric, ada fabriknya juga. Kalau yang limited itu yang matic, udah pasti semuanya full kulit. Sedangkan yang manualnya, nah ini seperti ini yang sport ada kombinasi seperti ini nih. Ada kain-kainan kayak gini. Iya karung, iya kayak karung kayak gini. Ini aneh sekali. Nggak terbiasa aja melihat Cherokee yang ada kain-kainan seperti ini. Ini kan gampang kotor nih kalau off-road. Nah di sini juga ada asbaknya, tapi nggak ada untuk naruh-naruh barang sekalipun. Sampai di trim pintu juga nggak ada. Dan ini hebatnya Cherokee,
Biasanya speaker tuh di tahun 90-an, 80-an ditaruh di trim pintu kalau SUV. Tapi ini malah di belakang, di atap tuh, 2. Yang dengerin adalah barang. MCB di bagian depan ya makin banyak. MCB PLN tuh semakin banyak tuh. Ini untuk buka di keempat power window-nya. Di sini ditandai dengan RF, ada LF, ada RF yang artinya the left front. Ya, itu kan kayak gitu. Cuman gitu doang. Ini bisa ketuker-tuker. Kadang-kadang saya bisa nyuil yang namanya untuk membuka unlock atau lock si door pintunya. Ya, suka ketuker-tuker. Nah, di sini juga ada tombol bukan tombol, sini adalah untuk nyalain lampu gitu ya. Sini juga ada rear defogger, ada fog lamp-nya. Nah, ini perpaduannya hampir sama sih kombinasinya. Iya. Nah, kita masuk. Nah, ini adalah tipe yang sport, yang artinya dia manual pakai fabrik-fabrik seperti ini. Ada paduannya juga ya di bagian sebenarnya ada kulitnya lah dikit lah. Tapi nggak biasa aja melihat Cherokee yang manual seperti ini dengan jok fabrik. Biasanya dia pakai jok kulit. Yang limited udah pasti jok kulit. Dan yang sport itu agak-agak simpang siur memang. Karena yang sport kalau yang limited udah pasti di tahun 95 ke atas sudah ada single airbag dan juga rem ABS. Nah, yang ini yang sport manual itu tanpa airbag. Jadi nggak ada airbag sama sekali. Padahal ini tahun 97. Biasanya tahun 97 juga itu termasuk ada Cherokee yang peralihan atau yang limitri dibilangnya. Terus dashboardnya, ini nggak kelihatan kayak ada dashboard. Ya, sangat-sangat sederhana sekali dan sangat basic. Walaupun ini soft touch semua di bagian atasnya, tapi di sini sudah mulai plastik ke bagian bawah. Nah, lucunya di Cherokee gitu ya, kisi-kisi AC-nya tuh sangat-sangat amburadul gitu ya. Di sini itu kotak. Sini kotak. Di sini ada yang berdiri, di sini ada yang tiduran lagi, di sebelah kanan itu berdiri lagi. Itu lucu sekali. Kenapa nggak disatuin, ditumpukin aja gitu ya? Walaupun ini bisa ke kanan sama yang ke kiri di bagian atas ini aneh sekali. Terus juga untuk pengaturannya itu ada heat, ada fan-nya aja itu disatuin dalam satu garis seperti ini. Dan untuk pengaturan fan-nya ada di sebelah sini. Ini lucu sekali nih. Ini. Biasanya kan ditekan-tekan gitu ya, mau fan-nya aja atau mau AC-nya dinyalain atau dinonaktifkan itu ditekan-tekan. Ini di dalam satu baris. Di sini juga ada temperaturnya, ada heaternya juga. Head unitnya ada di sini, single din aja. Di sini nggak ada apa-apa malah. Tapi di sebelah sini itu ada notifikasi kayak misalnya oli pressure gitu ya, ada notifikasi cek engine segala macam. Ada di sebelah kanan. Dan di sini full analog semua. Speedometernya analog, tachometer analog, ada tekanan, nah itu ada olinya. Terus juga di sini ada tegangan aki, ada fuel gauge sama temperaturnya. Itu semuanya analog. Sampai ke odometernya juga analog semua. Untuk yang manual atau sport itu tidak ada, kita nggak dapat panel wood. Cuman yang limited itu dapat panel wood. Terus juga yang limitri itu bedanya gitu ya, antara limited yang biasa yang pertama keluar, ada limitri atau limited country itu ada cruise controlnya. Nah, sedangkan yang country benar-benar berbeda dashboardnya. Nah, sini juga ini apa nih? Ini ada asbaknya. Ada asbaknya. Di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan. Sini untuk apa namanya itu? Transfer case. Ya, transfer case untuk yang part-time 4-wheel drive. Sini tempat-tempat receh, tempat terbuka. Sini juga ada yang namanya electric mirror di bagian bawah. Aneh juga di sini ya. Nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, di sini. Ini lumayan gede nih. Lumayan gede. Tapi di sini nggak ada tempat yang tertutup untuk naruh-naruh barang ya. Jadi kebuka kayak gini. Nah, di atas itu ada sunshade. Sunshade-nya kayak gini, hebatnya. Ya, redup dah. Nah, ini tingkat keredupannya juga bisa diatur. Ini hebatnya. Ada lampunya. Keren vanity mirror-nya. Nah, di bagian spion tengah juga udah mode night and day. Ini apa sih? Buat alarm. Hah? Alarm? Alarm bawaan. Ternyata ada juga alarmnya. Nih, mesinnya Cherokee. Dia hampir persis juga ini pakai Wrangler lah. 4000 cc dan ini mesinnya dari tahun Tempo dulu. Kayak dibilang itu dari kayak di Indonesia itu kayak L300-nya. Itu aja mesinnya. 4000 cc masih OHV 12 valve. Ya, 6 silinder segaris. Nah, ini punya powernya tuh sekitar 190
horsepower dan juga torsinya adalah 305 Nm yang disalurkan ke keempat roda. Ini part-time four-wheel drive. Ya ini karena adalah sebuah Jeep gitu ya, nggak mungkin dia pakai AWD gitu ya. Kalau ada pun ya itu pasti aneh sekali gitu kalau ada Jeep kayak pakai AWD. Nah di tahun 98 dia keluar yang country-nya. Country-nya itu ada dua juga, ada yang limited masih 4000 cc, tapi keluar juga versi yang kecilnya 2500 cc. Nah itu kecil tenaganya kayak mesin-mesin Terrano gitu loh suaranya juga. Nah itu punya power sekitar 130 horsepower-an. Nah, masih teknologi zaman dulu juga masih konvensional, tapi juga ini itu ada dua jenis juga gitu ya, sebetulnya bukan dua jenis. Mesinnya sama, di tahun 97 keluar juga yang country-nya. Country pakai mesin ini juga, cuman perbedaannya hanya di bagian ECU, tuningan ECU-nya juga dan juga wiring-wiring harness-nya. Itu aja bedanya. Ya tenaganya juga masih tetap sama. Ini tutup, tutup. Ini panas banget nih. Nah, sekarang kita test drive aja. Mau nyoba. Lagi pengen nyobain mobilnya, ganggu aja. Penasaran Cherokee manual 4000 coba. Pengen nyobain dari tadi, aduh. Ganggu aja. Pria bertopeng. Tapi suka deh pakai setir begini dibandingin setir palang 2 itu. Kayak lebih ngegrip ya? Hah? Kayak lebih Enggak, ngegrip. megangnya enak aja gitu. Palang 3. Enggak, tenaga torsinya tuh enggak kayak Matic-Maticnya kan begitu kita buka gas, wah gitu. Wah. Kalau ini enggak, karena manual ya kita bisa memilih gigi sendiri. Malah bisa agak-agak silent gitu ya. Kalau Agak-agak itu kan silent, harus baru maju gitu. Dan posisi dulu kan tuh enak loh, setir itu dekat sama badan. Nah itu dia. Kalau orang yang nggak terbiasa sama Jeep kayak gitu. Enak. Ya, kayak yang kalau ya Oma udah biasa kan, deket kan? Dekat, enak Sama banget. ini sama paha aja udah deket tuh. Tuh, lihat. Oh iya, Iya. iya. Ini untung kurusan. Nah ini kan abis hujan nih, Hmm. licin. Hmm. Mesti agak sedikit jaga jarak dengan depan karena ini nggak pakai ABS. Iya. Karakter remnya emang begitu. Karakternya agak Iya. berbeda. Agak-agak ngeglosor. Dengan glosor. Iya. Ya, jadi Ngeglosor. em, Yang Om juga gitu kan? enggak, Oh, udah enggak? karena sudah di-upgrade pakai rem Jepang, Land Cruiser. 80 series. Hah? 80. Kayaknya 80. Jadi remnya tuh pakemnya enak, asiknya. Dan tadi pengen ngetir apa itu. Enggak, coba dulu ah. Lama. Rem. Ini kan dijual sama Galeri XJ kan? Iya. Saya penasaran, coba dulu. Siapa Hmm. tahu cocok kan? Iya. Kan udah punya, mau beli lagi. Tapi ini kan manual. ya cuma beda transmisi aja. Beda. Ini tuh bisa kayak diobrak-abrik untuk off-road gitu. Iya juga sih. Gila ini jalan jadi sempit gini gara-gara habis nyetir wuling. Padahal ini dimensinya termasuk kompak. Kompak, ini. ya. Masih Jadi- kompak. Ini kayak lebarnya aja masih lebaran Innova. Iya. Betul sekali. Terus secara panjang juga masih oke. 4,3 meter. Makanya masih tetap untuk off-road-off-roadan nggak terlalu panjang gitu loh wheelbase-nya. Enak, gesit. Iya, betul. Udah atulah. Saya kan pengen coba. Ngeri sekali. Nggak mau main RPM tinggi karena RPM tingginya sama aja. Kenapa kalau jadi penumpang tuh lebih serem ya? Hah? Kalau jadi penumpang tuh lebih serem. Asik ya? Seru. Ya asik, ngeri gua. Nginget-nginget remnya itu. Enggak nih, remnya bagus, asal jangan ngunci. Iya. Ini kan remnya agak rasa glosor tuh, tinggal kasih power lebih aja. Oh gitu. Tapi kayaknya asik sih tarikannya sih. Ngeliat dari sini sih. Tarikannya asik. Tarikannya asik. Ah, cuma tetap asikan yang Matic rasa good gitu nya. Matic tuh dari awal tuh udah terasa ngisi good gitu. Tapi atasnya hilang. Nah, ini juga sama. Jadi kita main RPM rendah aja kalau mobil, kalau mesin Ya, main AMC gini. torsi. Ya kan? Torsinya di bawah. Tengah-tengah aja lah. Iya. Yang sedang saja. Jangan nyanyi. Akhirnya bisa coba Cherokee. Dari tadi ganggu aja tuh manusia bertopeng tuh. Iya, pas lagi syuting juga ganggu-ganggu di belakang tuh. Nah, ini sekarang kita bisa coba langsung.
Cherokee manual. Kekedapan kabinnya emang biasa aja ya, jadi kedengeran tuh suara-suara motor standar yang lagi lewat, syung, syung. Traffic noise-nya masih cukup terasa, suara mesinnya masuk ke dalam, road noise-nya juga masuk ke dalam. Ya, ini adalah mobil adventure yang tidak mempedulikan kekedapan kabin. Ini untuk kerja berat seharusnya di medan off-road yang ekstrim. Jadi kekedapan kabin kayaknya nggak begitu diperlukan lah, apalagi kalau di hutan. Malah seneng dengerin suara burung gitu ya, kalau dibuka ya, suara-suara hutan gitu, itu malah lebih nikmat. Ini mobilnya tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Itu tadi di sebelah itu ada Pajero, itu lebih tinggi driving positionnya, tapi yang namanya Cherokee, kita aja udah duduk, itu hampir 3/4 kaca. Pandangan kita tuh kayak 3/4-nya kaca ini, jadi kita terasa bener-bener commanding, ngelihat kemana-mana enak, pilar A-nya kecil-kecil, dan kita bisa melihat tuh di bawah itu ada apa. Jadi kalau misalnya kita off-road pakai ini, itu bisa kelihatan medan-medan yang dilalui, kanan, kiri, depan, belakang. Kap mesinnya juga kelihatan, jadi kita bisa memperkirakan gundukan itu sebesar apa, nabrak atau enggaknya. Itulah Cherokee. Termasuk dalam 20 desain terbaik mobil tuh ya gara-gara ini gitu. Walaupun dashboardnya itu terlihat membosankan dan agak basic dan terlihat acak-acakan gitu. Tapi justru di sini letak quirky-nya mobil ini. Udah gitu setirnya tuh kayak nempel gitu di kita gitu ya, saking deketnya. Jadi dipaksa kita duduknya tuh harus agak tegak dan kita dekat sama setirnya. Dan di sini ya terima apa adanya. Kita yang harus menyesuaikan dengan mobil, bukan mobil yang menyesuaikan dengan keinginan drivernya. Dibalik gitu pada zaman itu. Tapi orang-orang dulu tuh hebat sekali staminanya. Bisa menyetir dengan ya kondisinya begini gitu. Dan jauh-jauh lagi, bisa off-road. Nah ini tuh biasanya Jeep gitu ya. Handlingnya tuh agak-agak kemana-mana. Tapi yang Cherokee ini masih mending kemana-mana. Karena setirnya tuh kalau dari sekian banyak Jeep yang tahun 90-an ini termasuk yang lumayan baik. Ya, kita belokin setir itu masih tetap kerasa tuh. Masih agak-agak direct, tapi walaupun feedbacknya sih jauh banget ya, nggak kerasa banget gitu. Dan juga untuk di kecepatan tinggi masih tergolong oke. Dengan suspensi yang tidak begitu empuk-empuk amat. Masih tergolong agak empuk tapi kaku gitu loh. Nah ini kalau di jalan-jalan sempit tuh masih cukup enak gitu. Nih, ini kan di jalan-jalan sempit di Jakarta itu lumayan lah ya. Cuman Cherokee ini masih tetap gesit. Asal kita tahu triknya aja. Harus tega ngebanting setirnya. Karena setirnya tuh terlalu lambat kayak kapal. Tapi dari semua SUV ini yang paling enak nih handlingnya. Menurut saya itu juga. Yang saya nggak suka dari sebuah Cherokee yang manual ya terutama ya. Ini koplingnya, jadi karakter koplingnya tuh memang nggak begitu berat-berat banget, cuman kayak karakter tuh gitu, ngebuat kita tuh agak-agak bervibrator sedikit gitu. Terus perpindahan giginya cukup, kata Om Mobi sih enak, tapi menurut saya itu cukup kaku lah. Yang paling saya nggak suka dari Cherokee adalah remnya tuh ngeglosor loh. Kalau asli nggak tahu kenapa Jeep itu menciptakan mobil-mobil dengan berem kayak gini ya. Walaupun udah ada ABS gitu ya, cuman tetap aja ini agak-agak glosor gitu loh. Tapi sukanya banyak. Bener-bener dia menciptakan sebuah mobil off-road sejati gitu ya, dengan driving position yang tinggi juga. Udah gitu dia punya power output yang keren. Dan looknya itu kalau dari luar tuh benar-benar kita kalau naik ini tuh kayak real man gitu, yang agak-agak ngelambai naik ini jadi kelihatan wah lelaki sejati. Itu yang saya suka dari Cherokee. Timeless desainnya, dipakai nyetirnya juga masih tergolong enak, jadi nggak tergolong capek. Biasanya kalau real SUV di tahun 90-an itu agak-agak pegel, tapi kalau yang ini nggak, masih cukup nyaman dipakai jalan jauh juga, joknya juga empuk. Itu yang saya suka dari Cherokee. Dipakai ngebut juga oke. Nah, kita langsung masuk ke tol aja nih. Oh ya, satu lagi yang saya nggak suka dari Cherokee, boros.
yang mau beli mobil ini udah pasti sadar akan keborosannya. Walaupun manual ini nggak terlalu boros-boros amat seperti borosnya Matic ya. Yang Maticnya itu rata-rata 1516. Itu juga kakinya yang nggak begitu sekolah. Kalau sekolah ya syukur-syukur bisa 17 yang Matic gitu ya. Itu juga kayaknya jarang terjadi. Yang manual bisa 17-an lah. Kita coba agak cepetan dikit. Ini di tol juga lumayan nyaman loh. Emang kan sebetulnya untuk Cherokee kan dia habitat aslinya adalah di tanah, bukan di aspal kayak gini. Cuman untuk kalau misalnya kita di jalan tol gitu, overland, lewat jalan beginian, itu masih tergolong nyaman dan kepake lah gitu mobilnya. Nggak keras seperti mobil tahun 80-an atau Land Rover Defender yang bikin pegel sekali posisi nyetirnya. Ini masih tergolong enak. Nah, setirnya juga nggak terlalu limbung-limbung banget gitu ya. Maksudnya ini juga masih dalam batas toleransi untuk speleng kayak gini nih. Untuk sebuah Jeep sih pasti ya wajar, tapi ini masih tergolong enak, nyaman. Jadi kalau pengen cari mobil investasi, ini adalah salah satunya. Ini tapi ya masih di bawah yang udah tergoreng. G-Class udah kegoreng. Land Cruiser 80 series sudah kegoreng. Ini masih di bawahnya dikit lah. Jadi kalau pengen investasi ya ini aja. Ini mobilnya timeless juga. Salah satu mobil dari 20 desain terbaik mobil dari seluruh dunia itu ada tuh kayak gitu ya. 20 desain terbaik. Dan juga dia punya karakternya buat off-road gitu ya. Yaitu makanya mobil-mobil off-road atau 4x4 itu bisa menjadi investasi. Nah harganya sebutin nggak ya? Tapi dia punya range. Range-nya itu udah 250 jutaan ke atas. Udah pasti aja kalau kayak gini. Pasti. Kayak gini. Pajaknya sekalian aja keluarin STNK-nya nih. Ih, murah. Ini punya pajak, PKB-nya 942.500. Jakarta. Walaupun zaman now sudah terasa tidak nyaman dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang, benar-benar merasakan tangguh dan kuatnya suatu mobil. Dan merasakan nikmatnya orang-orang yang punya mobil ini di tahun 90-an. Masih tergolong basic dan perawatannya mudah untuk sebuah mobil. Spare part yang masih lumayan berlimpah, namun harga yang mungkin Anda sudah bisa menebaknya. Jeep Cherokee pun cocok untuk Anda yang suka off-road ekstrim atau bisa juga untuk jadi koleksi di rumah Anda. Karena harganya sekarang sudah mulai terbang. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami www.motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.